Hari ini kita belajar tentang virus. Ya, bentar. Virus. Langsung saja pertanyaan pertama. Karena ini kan kita nggak mungkin, apalagi pandemi ini, kita nggak mungkin nggak tahu tentang virus itu ya. Mungkin kayak kita tahu virus itu jahat, itu pasti udah ada di kepala gitu. Jadi yang pertama pertanyaan Ibu, menurut kalian, menurut pendapat anak-anak nih, sebenarnya virus yang lebih berbahaya itu virus corona atau virus HIV? Ada yang mau berpendapat? Bianca? Kalau menurut saya yang lebih berbahaya itu HIV, Bu. Karena jika menjangkit penyakit HIV, itu biasanya tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Oke, thank you untuk pendapatnya, Martin. Tadi sebenarnya mau saya sebutkan kurang lebih sedikit sama, tapi di sisi lain juga kalau dari pendapat saya, corona itu tuh mungkin lebih mudah menyebar daripada fatalnya, karena kalau kita lihat kan zaman sekarang ini sudah ada vaksinnya, sudah ada pengobatan yang khusus buat corona, jadi corona itu sudah bisa lebih gampang disembuhkan daripada HIV yang belum ditelitikan corona gitu. Oke, thank you Martin untuk pendapatnya. Ada lagi? William, Ramba, boleh? Kalau menurut saya, Bu, sama Bu, lebih berbahaya HIV di luar alasan corona lebih mudah menyebar, tapi corona ini bisa lebih disembuhkan, dan udah banyak juga buktinya di Indonesia juga orang-orang dan luar negeri yang udah banyak yang sembuh juga dari virus corona ini. Apalagi yang paling pentingnya, corona ini benar-benar secara resmi gitu di dunia benar-benar bersatu buat ngalahin virus ini. Sementara HIV aja kan kita belum tahu obat pastinya, dan benar-benar HIV ini sekali orang ini berhenti pengobatan pasti akan fatal. Kalau corona kan istilahnya kita kalau masih gejala ringan kena masih bisa isolasi mandiri dan nggak akan ada yang terlalu bisa dikhawatirkan, Bu. Oke, thank you untuk pendapatnya. Jadi menurut Ramba itu kalau HIV ini benar-benar sulit untuk disembuhkan ya. Kalau corona kalau kita lihat udah ada vaksin segala macam gitu ya, Ramba. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin ada yang berpendapat yang berbahaya itu corona. Ada lagi? Ayo, Ibu mau dengar suara yang lain dong. Juan mau berpendapat? Ada Bu. Iya, Juan? Nggak ada, Bu. Iya, tapi kalau menurut Juan gimana? Lebih bahaya mana sih, corona atau HIV? Menurut saya HIV, Bu. HIV ya? Oke, thank you, Juan. Ada lagi yang mau berpendapat? Udah? Nah, Ibu belum puas ini dengar. Soalnya yang pendapat itu kalau nggak Martin, Bianca. Bintang boleh berpendapat. Iya. Menurut Bintang gimana, Bintang? Virus yang berbahaya itu, yang lebih berbahaya itu virus yang mana sih? Bintang ada kan di kelas ini? Bintang? Nggak apa-apa berpendapat aja. Mic-nya, oh oke. Nggak apa-apa lewat chat berarti. Menurut Bintang gimana? Bahaya yang mana? Corona atau HIV? HIV. Oke, thank you Bintang. Jadi banyak dari kalian, ya semuanya tadi jawabnya HIV ya. Tapi alasannya, ya kalau kita lihat fenomenanya begitu ya. Kalau corona karena udah ada vaksin, jadinya beberapa
manusia juga udah banyak yang sembuh, bukan sembuh lah. Tapi kalau kalian nanti ini pertanyaannya, pertanyaan ini ada di pertengahan 2020, apa jawaban kalian sama ya? HIV gitu. Sepertinya enggak deh. Karena kan kemarin tuh benar-benar gelunjak gitu ya, banyak banget jutaan orang meninggal mati ya. Oke, untuk pertanyaan ini kita keep untuk pembelajaran virus hari ini maksudnya pembelajaran virus ke depannya. Jadi diingat dulu, virus apa yang lebih berbahaya, corona atau HIV. Jadi kita belajar dari strukturnya nanti, kemudian ada klasifikasinya gitu. Jadi dari situlah nanti kita bisa menentukan kenapa ini bisa berbahaya. Jadi belum mau menjawab dulu yang mana yang benar. Oke? Next, pertanyaan kedua itu gimana pertanyaan kedua? Mengapa virus penyebab penyakit semakin banyak macam yang baru? Maksudnya, kenapa virus yang menjadi penyebab penyakit ini semakin banyak macamnya? Ada yang mau berpendapat? Kenapa jadi banyak sih jenis-jenis virus gitu? Adalah flu, ya kan? Ada TB itu kenapa sih? Ada sempat. Gak apa-apa, jawaban yang ini aja yang terlintas di pikiran aja. Martin, boleh Martin. Kalau menurut saya sih Bu ya, kalau nggak salah tuh kan kayak seperti makhluk hidup lainnya tuh semua makhluk hidup tuh selalu berevolusi dan terus berkembang kan Bu. Jadi kalau menurut saya sih virus-virus itu semakin banyak karena mereka itu semakin lama tuh semakin berkembang lagi, bermutasi lagi gitu Bu, kayak corona yang udah banyak varian. Oke, berarti dari perkataan Martin, dari pernyataan Martin bahwa kalau virus itu merupakan suatu organisme makhluk hidup. Bukan iya kayaknya saya salah salah ambil kata Bu, maaf. Virus itu kan kayak nggak hidup soalnya ya Bu. Nanti kita belajar bareng-barengnya Martin. Thank you ya Martin untuk pendapatnya. Oke, next lomba. Ya pokoknya inilah Bu apa namanya? Organisme ya. Kalau menurut Martin itu karena organisme semakin banyak. Kalau menurut saya lebih ke meninjau tingkah laku dari manusia itu sendiri sih Bu. Kayak banyak dari virus ini kan disebabkan ya dari entah apa yang manusia lakukan dan ya sama kesehatan mereka sendiri lah Bu. Kayak virus corona ada yang bilang dari manusia memakan hewan yang tidak seharusnya dimakan. Ada juga walaupun kita belum tahu kebenarannya, kayak HIV juga kan itu kan terjadi gara-gara manusia mungkin yang kurang menjaga pergaulan dan berbagai macam. Kalau saya lebih melihat kayaknya virus-virus seperti ini tuh dari tingkah laku manusia lah Bu. Oke, thank you Ramba. Dari eksternal ya, biasanya dari mungkin lingkungan, dari perubahan ya lingkungan itu sendiri. Benar kok. Thank you Ramba. Sini Felix juga bilang sama kayak Martin kalau misalnya karena bermutasi Bu. Betul ya, bermutasi. Kata kuncinya bermutasi. Nah, mutasi kayak gimana? Kenapa bisa? Nah, kita akan belajar sama-sama di bab ini. Oke? Untuk hari ini kita bahas tentang sejarah dan karakteristiknya saja. Karena kalau semuanya nanti kalian overload, malah jadi nggak paham. Oke? Selanjutnya, thank you ya yang sudah berpendapat. Ibu minta selain yang inilah Martin Ramba ini kan tiap hari yang lain Ibu mau dengar suaranya. Gak apa-apa, nggak ada yang salah kan kalau Ibu tanya, paling dikonfirmasi lagi dari Ibu. Oke? Nah, sejarah virus. Kita belajar sejarahnya dulu sebelum tingkatan-tingkatannya. Oke? Sejarah virus pertama kali dari Adolf Meyer tahun 1883. Dia pertama kali meneliti suatu tumbuhan tembakau, suatu tumbuhan. Kemudian dia lihat di sini tembakau yang tadinya sehat-sehat aja. Kemudian dia semprotkan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit. Berpenyakit itu kayak tumbuhan yang sudah terkena virus itu, yang udah nggak sehat lagi, dia kasih ekstraknya, jadi dibikin daun, dihaluskan dulu, dikasih ekstraknya, baru disemprotkan lagi ke tumbuhan yang masih sehat. Ternyata pas disemprotkan,
tumbuhan itu malah layu gitu, jadi udah nggak sehat lagi. Nah ini kenapa gitu kan, dia langsung bingung. Ada apa ini tumbuhan yang dari ekstrak tumbuhan sakit itu kenapa kok bisa kayak gini ya? Awalnya dia nggak tahu itu kenapa, entah ada bakteri, entah ada virus gitu ya. Nah disitulah dia mempertanyakan itu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh si Dmitri Ivanovsky tahun 1892. Nah, kalau tadi Adolf itu dia menyemprot, kalau si Dmitri ini dia menyaring, saringan. Jadi dari getah daun itu, daun tembakau itu, kemudian dia menyaring. Jadi saringannya itu bukan saringan yang dipakai ibu kita ya pas lagi di dapur, bukan ya. Saringan khusus bakteri memang. Jadi sebelumnya memang kalau bakteri itu sudah ada sebelumnya ya. Jadinya mereka pada taunya bakteri gitu ya. Jadi ada saringannya, kemudian saringan khusus bakteri itu dimodifikasi itu ukurannya 45 nanometer ya, ukurannya segini. Kecil nanometer tahu lah ya, kecil banget. Udah didesainnya seperti itu. Kemudian ketika dia dioleskan getahnya itu ke saringannya, loh kok bisa jatuh lagi, maksudnya berarti molekul dari si virus ini dia lebih kecil daripada bakteri gitu ya, dia lebih kecil banget. Ternyata makanya kesimpulan di sini adalah filtrat mengandung patogen yang disaring itu ternyata lebih kecil ukurannya dari 45 nanometer. Dari situlah baru disebut juga virus gitu ya. Ternyata oh ini adalah organisme virus gitu kan. Ternyata virus ini adalah organisme terkecil, yang kecil ya virus itu. Jadi sulit sekali, harus pakai mikroskop elektron namanya. Oke. Selanjutnya ada Wendell Meredith Stanley 1935. Nah, kalau dia ini berhasil mengkristalkan virus tersebut ya. Mengkristalkan itu apa, Bu? Nah, kalau misalnya virus ini, tadi Martin bilang organisme makhluk hidup ya, tapi ternyata virus ini kalau misalnya dia tidak menginjeksi makhluk hidup, dia itu masih organisme mati ya, dia bukan makhluk hidup gitu ya. Jadi ketika dia masih kristal, dia nggak terjangkit, maksudnya dia mati gitu. Tapi kalau dia udah ketemu sel yang hidup atau ketemu makhluk hidup, itu baru dia bisa disebut juga makhluk hidup gitu ya. Jadi situ ketika virus itu bisa dikristalkan, nah penemunya adalah Wendell Meredith Stanley tahun 1935. Oke, kalau nggak salah yang ini, yang Adolf ini dari Jerman, kalau yang Dimitri ini dari Rusia. Kalau yang Wendell Ibu lupa Belanda nggak ya? Coba kalian nanti cari tahu ya. Oke. Nah, berdasarkan tadi itu sejarah-sejarahnya, kemudian pendapat-pendapat kalian tentang virus di sebelumnya. Jadi menurut kalian virus itu apa? Ya. Dan Charlotte. Oke. Organisme yang berukuran sangat kecil, Bu. Yes, good, betul. Thank you, Charlotte. Tadi kita belum kasih reaksi tepuk tangan untuk teman-teman kita yang udah kasih pendapat. Semuanya wajib, kudu harus kasih reaksi tepuk tangan untuk teman-teman kita yang udah kasih pendapat. Lihat siapa yang belum kasih reaction, itulah yang ditunjuk. Ya. Bernard belum nih, Bernard. Bernard belum nih kasih reaction. Oke. Ada yang mau kasih pendapat tentang virus itu apa? Tadi Charlotte bilang dia organisme paling terkecil. Kelly boleh. Virus itu organisme yang sangat kecil dan sifatnya parasit. Parasit. Betul sekali, Kelly. Thank you ya, Kelly. Kita kasih reaksi tepuk tangan. Oke, di sini ada Gloria. Pengajaran saya hampir sama kayak Kelly, tapi menurut saya itu virus itu organisme yang sangat kecil dan bisa dikatakan sebuah makhluk hidup ketika dia kayak apa sih namanya? Menginjeksi. Iya itu. Oke, betul ya Gloria, good banget jawabannya. Thank you untuk jawabannya.
Ada Evelyn. Kita kasih deh. Menurut saya, virus itu organisme parasit yang membutuhkan inangnya untuk bertahan hidup. Betul, semakin benar ya jawabannya. Betul ya Evelyn. Thank you untuk pendapatnya. Kita kasih reaction tepuk tangan. Ada Chantal. Kalau saya tuh virus itu kayak agen infeksi yang kecil, sangat kecil. Yaitu di produksinya itu di sel inang yang hidup. Yes, betul. Betul ya, jadi dia akan bereproduksi ketika ketemu sel inangnya. Oke, berarti basicnya Ibu lihat kalian sudah paham sebenarnya ya. Tapi semoga saja semuanya paham, oke? Soalnya Ibu... Nah. Jadi apa sih virus itu? Nah, tadi sudah dikatakan oleh beberapa teman kita kalau virus merupakan organisme terkecil, ya terkecil itu sel ya. Tapi di sini kalau dibandingkan dengan bakteri, viruslah yang paling kecil ya, agen infeksius atau parasit. Ya, parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Maksudnya apa nih Bu, partikel yang bersifat obligat? Parasit obligat maksudnya ya sama aja, maksudnya menginfeksi. Obligat itu dia akan menginfeksi kalau misalnya ketemu sel inangnya ya. Oke, udah pada benar jawaban tadi dari teman-teman kita, dicatat ya. Dicatat dari jawaban teman-teman, baik jangan hanya di PPT Ibu ya. Jawaban teman-teman juga di buku cetak. Ibu lupa aja tadi bawa buku cetak ke sekolah. Oke. Nah, kemudian kita bahas tentang karakteristik umum virus. Sebenarnya tadi kalian sudah banyak banget membahas tentang karakteristik umum virus. Jadi kita lihat sama-sama karakteristiknya itu apa aja sih. Oke, yang pertama, virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat. Nah, satu jenis entah RNA atau DNA. Asam nukleat itu apa, Bu? Ibu kayak nanya sendiri, jawab sendiri, tahu. Oke, asam nukleat itu dia yang mengandung genetik materi genetik. Dia ada DNA atau RNA. Jadi nanti kalian akan tahu nih virus apa saja sih yang jenisnya RNA. RNA itu kan dia hanya satu pilihan saja ya. Kalau DNA, kita ini DNA dan RNA kalau manusia. Kalau di virus itu cuma salah satu doang, entah di RNA atau DNA. Jadi kalau udah DNA berarti dua pilihan. Nah, itu semakin sulit dia untuk bermutasi. Makanya, oke, berarti Ibu udah keluarin jawaban. Kalau RNA itu contohnya ya corona. Corona itu termasuk virus RNA. Kalau RNA kan dia satu pilihan, makanya kenapa dia bisa bermutasi cepat, kenapa dia bisa nyamber ke orang-orang itu cepat gitu, karena dia RNA jenisnya. Oke, tapi lebih dalamnya lagi kita bahasnya di kemudian hari pertemuan selanjutnya ya, karena ada masing-masing topik. Oke, kemudian yang kedua yaitu virus hanya bereplikasi dari asam nukleatnya. Jadi ini berkesinambungan. Jadi asam nukleat virus mengandung informasi genetika yang diperlukan untuk memprogram sel inang yang terinfeksi untuk mensintesis sejumlah molekul spesifik virus. Oke, ini penjelasan yang tadi Ibu sudah jelaskan sebenarnya. Oke, kemudian yang ketiga, berukuran lebih kecil dari bakteri, bentuknya bervariasi dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, ini juga tadi Ibu sebutkan ya, kalau misalnya virus tadi yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan, dia melihatnya melalui mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu ada nggak Bu di sekolah, di lab sekolah? Ya tentu tidak ada. Ya, kalau mau itu di lab yang benar-benar laboratorium, yang benar-benar gitu ya, karena mikroskop elektron ini nanti kita lihat saja, dia sangat keren banget deh pokoknya. Oke, selanjutnya. Di dalam sel inang, virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Ada yang mau menjelaskan maksudnya apa sih dari pernyataan ini? Yang 4, biar gak hanya Ibu aja yang menjelaskan. Yang hari ini sudah, yang selain anak-anak yang udah memberikan pendapat hari ini, ayo yang lain yang belum. Harvin, Junto,
Iya. Junso, gimana menurut Junso yang nomor 4? Pernyataannya maksudnya apa sih? Kalau misalnya butuh bantuan, langsung aja tunjuk temannya. Saya minta bantuan dari teman saya, si William misalnya. Bisa, Nak? Nggak tahu, Bu. Oke, gimana Junso? Mana Junsonya? Oh. Kalau misalnya Junso kebingungan, langsung aja calling friend. Bantuan teman. Bisa, Nak? Enggak, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Ya, Junso mau minta bantuan dari temannya siapa? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Jangan bully Junso ya kalau dipilih namanya, awas. Nggak apa-apa Junso, silakan. Tunjuk aja, random. Ayo. Bebas, Bu. Siapa aja yang mau jawab? Aduh, Junso sepertinya takut terbully dia. Oke ya, kita percepat aja. Di sini ada Kerin. Kerin boleh unmute. Kerin. Nah, Kerin. Kerin. Halo. Oke. Halo, Ibu. Iya. Silakan, Kerin. Menurut saya jika virus tidak aduh, maaf, bentar. Menurut saya jika virus tidak mengenai inangnya, virus itu akan mengkristal sampai ia menemukan inangnya. Seperti itu. Oke, betul kok, Kerin. Thank you untuk jawabannya. Benar ya? Ada yang mau berpendapat selain Kerin? Joshua, finally. Oke, Joshua, silakan. Kalau saya itu virus itu hidup kalau ada inangnya, jadi kalau nggak ada inangnya itu ya nggak bisa hidup. Ya seperti ini dibilangnya kan tidak menunjukkan ciri bukan makhluk hidup kalau tidak ada sel inangnya. Ya, oke, thank you Joshua. Benar sekali ya untuk teman-teman kita yang telah berpendapat. Kita kasih reaction tepuk tangan seperti biasa. Oke, benar sekali. Jadi yang sudah kita mention dari awal, Ibu juga telah mention kalau misalnya sel inang virus menunjukkan ciri. Kalau misalnya si virus ini telah menemukan sel yang hidup, sel inangnya, baru dia disebut dengan makhluk hidup. Tetapi kalau dia di luar atau kata Kerin itu mengkristal, nah itu baru dia tidak menunjukkan ciri makhluk hidup ya. Oke, lanjut. Yang kelima, tidak melakukan aktivitas metabolisme ya. Nah ini dia kenapa dia disebut belum bisa dan nggak bisa disebut dengan organisme makhluk hidup karena si virus ini tidak melakukan aktivitas metabolisme. Metabolisme itu apa, Bu? Metabolisme ini kan memang yang terjadi di dalam sel tubuh kita ya. Kalau di sel itu ada disebut metabolisme, ada rangkaian rangkaiannya ada mitokondria, ada ribosom dan segala macam yang memang untuk mensintesis protein. Nah, kalau si virus ini nggak ada, makanya dia nggak bisa. Namun, ketika dia telah menginjeksi sel inangnya, nah baru dia bisa. Kenapa? Karena dari sel inang, dia akan diberikan ribosom. Oke, nanti kita akan belajar lebih lagi tentang sel di kelas 11 ya, Nak. Jadi, Bu, mention ini biar kalian punya pemahaman aja kenapa virus ini disebut benda mati, ya. Jadi, ketika dia telah menemukan sel inangnya, dia baru hidup. Kenapa? Karena
Di situ dia baru bisa menemukan ribosomnya si sel, sehingga nanti dia baru bisa melakukan sintesis protein, sehingga dia bisa bermutasi dan segala macam. Nah, itu baru dia, kenapa dia bisa gitu? Karena dia sudah menemukan ribosom dari sel yang diinjeksikannya. Oke. Sudah, hari ini kita hanya belajar saja. Next, pertemuan kita belajar tentang struktur virus. Jadi kalian boleh screenshot ini, ada nomor-nomor, kemudian kalian cari ini tandanya apa saja. Nah, besok entah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang strukturnya, kemudian Ibu minta kalian akan menjawab ya seperti biasa di awal kelas. Oke, silakan di screenshot. Cepet kan kalau di kelas Ibu, udah nggak lama-lama. Ada yang bingung? Ibu